Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jas merah. Ya, kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Ini merupakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 12. Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA ini meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu APRA melakukan serangan dan menduduki kota Bandung. Latar belakang pemberontakan APRA ini dipicu adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Friksi yang terjadi itu antara tentara pendukung unitaris atau TNI dengan tentara pendukung federalis atau KNIL. Perlu kalian ketahui, pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologi nasional, tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. APRA sendiri dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. APRA memanfaatkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan datangnya pemimpin yang adil seperti yang dituliskan dalam kitab Jangka Jayabaya tentang datangnya Sang Ratu Adil. Dan Westerling pun menamai gerakan ini dengan Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan ini diawali Westerling dengan memberikan ultimatum kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat agar kekuasaan militer negara Pasundan diberikan kepada KNIL. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA melakukan serangan terhadap kota Bandung dengan pasukan sejumlah 800 dari unsur KNIL dan berhasil memasuki kota dan menguasai markas divisi Siliwangi. APRA membunuh setiap TNI yang mereka jumpai di kota Bandung. Gerakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling ini berhasil menguasai markas staf divisi Siliwangi, sekaligus membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi pada Januari 1950. Presiden Republik Indonesia Serikat pada saat itu, Soekarno, menunjuk Hamid sebagai Menteri Negara tanpa portofolio sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Dalam sidang kabinet 10 Januari 1950, Hamid membentuk panitia lancana negara. Kemudian diadakanlah sayembara pembuatan lambang negara. Dan dialah yang mendesain burung Garuda dan lambang-lambangnya. Namun Hamid menjadi mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal dan kecewa dengan jabatannya yang hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Dalam pledoinya, Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Franz Nayoan untuk menyerang sidang dewan agar semua menteri Kris pada 24 Januari 1950. Dalam penyerbuan itu, Hamid juga memerintahkan agar semua menteri ditangkap. Sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang PRIS Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati. Perundingan yang diadakan oleh Dr. Hannes Muhammad Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda, akhirnya Mayor Jenderal Angelus yang merupakan Komandan Tinggi Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS. Berikutnya pemberontakan Andi Aziz. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda yang di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Mereka akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan. Hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur.
Pemerintahan pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang pada April 1950. Pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tenggat waktu melapor adalah 4 kali 24 jam. Namun, Andi Aziz ternyata terlambat melapor. Sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta. Setibanya ia ke sana dari Makassar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai pemberontakan APRA dan Andi Aziz. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan tugas di aplikasi psikologi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.